Padahal ibu pernah mencarimu ke sana, tapi ibu lebih fokus ke area gudangnya. Pak Baro mati, Bu, ucap Nirani pelan. Tidak masalah dia mati, ibu juga ingin dia mati, karena telah menjualmu ke Tuan Jaka. Selama ini ibu bertahan karena mencari tahu di mana keberadaanmu, nak. Bahkan ibu menguatkan diri saat penduduk desa mengatakan ibu gila, akibat berita bohong yang disebar Baro dan Tuan Jaka. Sudahlah, nanti kita lanjutkan ceritanya. Sebaiknya kita pergi dari sini, kataku melihat ke sekitar. Sebaiknya kamu bawa Ayu dulu, Nangga. Nirani biar bersamaku bersembunyi di balik pohon ini, ucap Bu Minten kepadaku. Kuda hanya satu ekor. Aku hanya bisa membawa 2 orang aja. Namun aku tidak bisa membawa Bu Minten sekalian. Apakah ibu bisa berkuda? Tanya aku kepada Bu Minten. Tidak, aku tidak bisa menunggangi kuda, Nangga, jawabnya. Sayang sekali, kalau bisa aku biarkan kalian pergi menunggangi kuda ini. Bawalah Ayu dan Nirani, biar aku jalan kaki aja, kata Bu Minten. Bu Minten benar juga, jika aku meninggalkan salah satu gadis ini akan sangat berbahaya. Lokasi ini pasti tidak begitu jauh dari area rumah kayu yang mereka ceritakan itu. Ayo, kita pergi Ayu, Nirani, ucapku dan siap-siap akan menaiki punggung kuda. Saat aku mau menaiki punggung kuda, mataku melihat 4 orang laki-laki berkuda berdiri di jalan tepi sungai. Dengan cepat aku menarik tali kuda dan bersembunyi lagi di balik semak-semak dan pohon rimbun ini. Kenapa, Nangga? Tanya Ibu Minten kepada aku. Shh. Aku menempelkan jari telunjukku di bibir agar Ibu Minten tidak bersuara. Anak buah Tuan Guntur ada di jalan, kata Ayu berbisik dengan muka tegang menatap 4 orang anak buah Pak Guntur tersebut. Aku takut, Bu. Nirani memeluk dengan tangan kanan ibunya. Tenang, nak, kita tidak boleh bersuara, agar mereka tidak melihat kita, jawab Ibu Minten berbisik. Nirani menganggukkan kepala dengan wajah ketakutan. Ayo, kita pergi ke arah kanan dan menyusuri semak-semak. Ideku karena berlawanan arah dari 4 anak buah Pak Guntur berdiri di jalan menunggangi kuda. Kami melewati semak-semak seperti yang aku arahkan. Aku melangkah di depan dan Ayu tepat di belakangku. Nirani dan Bu Minten sekitar 7 langkah di belakang. Sepertinya Nirani terlihat sakit dan lemah, sehingga langkahnya agak lambat. Hari semakin gelap, hembusan angin menyisiri pepohonan sekitar. Langkah kami yang berusaha menjauhi anak buah Tuan Guntur. Kak Angga, Nirani dan ibunya ketinggalan jauh, ucap Ayu melangkah di belakangku. Aku melihat ke belakang setelah mendengar perkataan Ayu. Aku lihat Nirani berjalan sambil memegang tangan ibunya dan langkah mereka sangat pelan. Kalau mereka lambat, akan kemungkinan tertangkap. Ini membuat aku sangat khawatir. Sepertinya kondisi Nirani sedang sakit, Kak, ucap Ayu yang sama dengan pemikiranku. Ya, Nirani melangkah pelan sambil memegang perutnya seperti kesakitan. Biar Nirani naik punggung kuda ini. Ideku dan ingin melangkah menjemput Nirani di belakangku. Jangan, Kak. Ayu menantangku agar jangan mendekat ke Ibu Minten dan Nirani. Langkahku terhenti. Tidak jauh aku lihat Nirani dan Bu Minten dikepung 5 orang berkuda. Dan mereka itu bukan 4 orang yang berkuda di tengah jalan, tapi sungai tadi. Mereka anak buahnya Tuan Guntur. Nirani dan Bu Minten tertangkap, Kak, bisik Ayu. Aku dan Ayu secepatnya bersembunyi di balik pohon rimbun terdekat. Tali kuda aku tarik secepatnya agar tidak terlihat. Mata aku terpana melihat Nirani dan Bu Minten dikepung 5 anak buah Pak Guntur. Dan yang membuat jantungku berdegup kencang, Pak Guntur tiba-tiba datang dengan 4 orang berkuda yang aku lihat di jalan tepi sungai tadi. Aku kesulitan menyelamatkan Bu Minten dan Nirani. Jumlah mereka lebih banyak, dan masing-masing mereka memegang senjata tajam. Jangan sakiti anakku, Tuan, Bu Minten memohon kepada Pak Guntur. Nirani berdiri memegang tangan ibunya erat. Ketakutan dan tubuh gemetar sangat terlihat. Bu Minten berusaha tetap tidak jauh dari putrinya. Anak buah Pak Guntur mengelilingi mereka seperti dikepung dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Nirani dan Bu Minten dikepung orang-orang Pak Guntur. Yang lebih membuat kejantungan berdegup kencang, Pak Guntur juga ada di sana dan menatap Nirani dengan marah besar.
Bisa terlihat matanya melotot seolah mau menghabisi Nirani. Apakah Nirani akan menjadi pelampiasan kemarahan Pak Guntur karena Jaka mati? Jangan sakiti anakku, Tuan. Bu Mintan memohon dengan tangis ketakutan. Anakmu telah membunuh putraku, teriak Pak Guntur meluapkan emosinya. Tidak, anakku tidak mungkin mampu membunuh putramu, Tuan, sanggah Bu Mintan. Pak Guntur turun dari kudanya dan mendekati Nirani. Bu Mintan tetap memegang tangan anaknya agar mereka tidak berpisah. Nirani menundukkan kepala ketakutan, berusaha menghindar, berdiri di belakang ibunya. Mana gadis satunya lagi? Tanya Pak Guntur kepada Nirani. Nirani diam tidak menjawab. Di mana gadis itu? Suara Pak Guntur lebih keras dan pasti membuat Nirani semakin ketakutan. Aku tidak tahu, Tuan, jawab Nirani gugup. Pak Guntur lebih dekat dengan Nirani. Dia memegang lengan tangan Nirani kuat hingga Nirani mengernyit seperti kesakitan. Cepat katakan, di mana gadis itu? Kalau tidak, aku tidak akan memberikan ampun. Atau akan membunuh kalian. Ancam Pak Guntur, matanya membulat merah, menatap lekat Nirani. Aku tidak tahu, Tuan. Nirani sangat tertekan ketakutan hingga dia menangis. Bunuh saja aku, tolong lepaskan putriku, Tuan, ucap Bu Mintan berusaha melindungi putrinya. Aku dan Ayu terus melihat di balik pohon dengan perasaan khawatir. Apa yang harus aku lakukan menolong mereka? Jumlah mereka banyak dan bersenjata tajam. Ayu juga butuh pertolongan. Yang aku takutkan sekarang, Nirani dan Bu Mintan akan menyebut nama Keke. Ini akan sangat mengancamku dan juga Keke. Kak, bagaimana kalau Nirani menyebut nama Keke? Ucap Ayu berbisik. Aku juga memikirkan itu, yuk. Jawabku tidak lepas dari melihat mereka. Mereka sangat terancam. Tuan Guntur akan membunuh mereka karena putranya mati. Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Ajakku kepada Ayu menatapnya sesaat. Lihat, Kak. Ayu menunjuk ke arah Nirani dan Bu Mintan. Aku lihat Pak Guntur menodongkan pisau ke arah Nirani. Matanya tajam dan dia betul-betul udah dirasuki amarah besar. Siapa yang membebaskanmu? Tanya Pak Guntur kepada Nirani. Nirani diam tidak menjawab. Dia tetap menundukkan kepala, tidak berani menantang sorot mata Pak Guntur. Aku yang membebaskannya, jawab Bu Mintan tanpa rasa takut. Kamu tidak mungkin melawan suamimu baru, Mintan, jawab Pak Guntur tertawa jahat. Aku tahu, pasti ada seseorang di balik semua ini, kan? Ucap Pak Guntur lagi. Dia telah menjual anakku, kenapa aku tidak berani membunuhnya? Jawab Bu Mintan lantang. Jangan main-main denganku. Di mana gadis yang bekerja di pemotongan sapi itu? Gadis yang dimaksud Pak Guntur adalah Ayu. Ayu menutup mulutnya gemetar ketakutan. Kangka, mereka mencariku, bisik Ayu gemetar. Pasti Pak Guntur mengira kamu yang membebaskan Nirani, jawabku. Nirani tetap diam tidak menjawab. Melihat tidak ada respon dari Nirani, Pak Guntur menekankan pisau ke leher Nirani sehingga leher Nirani tergores dan mengeluarkan sedikit darah. Jangan sakiti anakku, jangan, Bu Mintan mendorong tubuh Pak Guntur, tapi percuma. Justru Bu Mintan yang terpental karena kalah tenaga dari Pak Guntur. Saat Bu Mintan mencoba mendekati Pak Guntur lagi untuk menghentikan, anak buah Pak Guntur memegang tangan Bu Mintan menahan sehingga Bu Mintan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sakiti anakku, teriak Bu Mintan lagi di sela tangisannya. Dia hanya bisa menangis melihat putrinya disakiti Pak Guntur. Kamu masih belum menjawab. Terakhir kali aku bertanya, siapa yang membunuh putraku dan yang membebaskanmu? Pisau semakin mendekat ke leher Nirani. Bunuh aku lebih baik mati daripada menuruti perintah manusia iblis seperti kalian, ucap Nirani yang membuat aku terkejut. Nirani berani melawan Pak Guntur. Rasanya aku tidak percaya. Gadis selama Nirani mencoba melakukan perlawanan di saat situasi sulit. Apa yang dipikirkan Nirani sehingga dia mempunyai keberanian itu?
Aku dan Ayu tetap menatap apa yang terjadi di depan mata kami. Berani kamu melawanku? Tentu saja aku akan membunuh kalian. Tapi sebelum kalian mati, aku akan menyiksa kalian dulu sampai kalian menangis darah memohon kematian kalian. Ucap Pak Guntur dengan nada amarah. Bunuh saja mereka, Tuan. Pasti mereka yang telah membunuh Tuan Jaka dan juga Bang Baro, kata seorang anak buahnya Pak Guntur. Betul, Tuan. Jangan kasih ampun, ucap seorang anak buah Pak Guntur yang lainnya. Nirani tertawa, meskipun lehernya berdarah. Aku juga tidak ingin hidup lagi dengan membawa aib yang telah ditanamkan anakmu itu, Tuan Guntur. Kali ini Nirani menatap mata Pak Guntur. Apa maksudmu? Tanya Pak Guntur heran dengan reaksi Nirani. Tadinya Nirani terlihat takut dan lemah, sekarang berubah 180 derajat. Aku hamil cucumu. Aku mengandung anak Jaka, Tuan Guntur. Suara Nirani lantang hingga Pak Guntur menjauhkan pisaunya dari Nirani. Rasanya tidak percaya apa yang aku dengar. Nirani hamil anak Jaka? Mendengar apa yang dikatakan Nirani, Pak Guntur terpana sambil menjauhkan pisau. Dia terpana menatap perut Nirani. Nirani hamil, Kak? Bisik Ayu terkejut. Pantas dia terlihat sangat lemah. Aku kira dia sedang sakit, tapi lemahnya kondisi Nirani karena sedang hamil. Mungkin inilah alasannya yang membuat Nirani berani melawan Pak Guntur. Kehamilannya menjadi senjata membela diri dan ibunya. Pak Guntur akan berpikir ulang untuk membunuh Nirani karena mengandung cucu dari putranya yang telah mati terbunuh. Jangan berani membohongiku, suara Pak Guntur bergetar. Bunuh aku tidak mau hidup. Nirani tetap menantang Pak Guntur. Bawa mereka, perintah Pak Guntur kepada anak buahnya. Nirani dan Mukmintan dibawa oleh anak buah Pak Guntur. Aku dan Ayu tetap bersembunyi agar tidak terlihat apa yang akan Pak Guntur lakukan terhadap Nirani dan ibunya. Yang jelas Nirani punya senjata menyelamatkan diri karena sedang mengandung anaknya Jaka. Apakah yang dikatakan Nirani benar atau hanya sekedar alasan mencari akal agar selamat? Yang jelas untuk sementara Nirani dan Mukmintan masih dalam keadaan aman. Aku dan Bima sudah berada di depan rumah dan kami turun dari kuda lalu melangkah menuju ke pintu. Terima kasih ya Kak Bima, ucapku di depan pintu. Lain kali kalau kamu tidak yakin pergi sendirian, aku bisa menemanimu, Kay, kata Kak Bima dan masih terlihat mencemaskanku. Astaga, ia terlihat menggelikan dengan perhatian itu. Andaikan Bima tahu kalau aku dan Ayu telah membunuh Jaka kakaknya, apakah dia masih bisa tersenyum menatapku? Bima sangat jauh berbeda dengan Jaka, tapi bukan berarti aku menganggap enteng tentang Bima. Selama ini aku belum melihat kejanggalan darinya, terlibat dalam bisnis orang tuanya atau kakaknya. Kepolosan Bima masih menjadi tanda tanya bagiku. Iya Kak Bima, jawabku dengan seuntai senyum. Aku suka melihatmu tersenyum, Kay, ucap Bima menatapku dalam. Aku juga suka melihat Kak Bima tersenyum, jawabku disengaja menarik perhatian Bima. Kami saling tersenyum dan bertatapan sesaat. Astaga, mendadak merasa aneh. Tuan Bima, Tuan. Tiba-tiba dari arah jalan datang seorang laki-laki berlari menghampiri Bima. Dari raut wajahnya aku tahu pasti mengabarkan kematian Jaka. Aku harus tenang agar Bima tidak curiga. Ada apa? Tanya Bima kepada laki-laki itu. Tuan disuruh pulang secepatnya oleh Bu Jumi, jawab lelaki itu. Ada masalah apa? Tanya Bima lagi. Tuan Jaka mati, jawabnya gugup. Apa? Kak Jaka mati? Bima terkejut mendengar kabar dari laki-laki itu. Kak Jaka mati? Tidak mungkin, ucapku pura-pura terkejut. Oke, aku pulang dulu ya, ucap Jaka dan langsung menunggangi kuda menuju ke rumahnya. Hati-hati Kak, nanti aku akan ke rumah kakak, jawabku. Saking terburu-buru dan paniknya, Bima lupa membawa kuda yang aku tunggangi sebelumnya. Anak buahnya juga ikut pergi berlari mengikuti Bima. Sangat terlihat kepanikan di raut wajah Bima mendengar kematian kakaknya.